Assalamualaikum sahabat. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ATM dan bagaimana cara kerja ATM. Nah, ATM itu sendiri kepanjangannya adalah anjungan tunai mandiri atau dalam bahasa Inggris Automatic Teller Machine. Nah, ATM itu salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. ATM juga merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital. Device ini mempunyai dua bagian penting, yaitu yang pertama hardware yang terdiri dari unit pemproses, dalam hal ini PC, serta sistem device interface yang menghubungkan pemakai melalui suatu kartu magnetik. Dan yang kedua, software yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data atau informasi. Selanjutnya, manfaat dari kartu ATM. Yang pertama, praktis dan efisien dalam pelayanannya. Yang kedua, pengoperasian mesin ATM relatif lebih mudah. Yang ketiga, melayani 24 jam termasuk hari libur. Yang keempat, menjamin keamanan dan privasi. Yang kelima, memungkinkan mengambil uang lebih dari satu kali sehari. Dan yang terakhir, terdapat di berbagai tempat yang strategis. Nah, manfaat atas pelayanan yang diberikan oleh mesin ATM antara lain yang pertama, penarikan uang tunai. Yang kedua, dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan biliet giro. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah. Pada umumnya, ATM dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama menempel pada dinding, yang kedua berdiri sendiri dalam satu kesatuan. Pada periode ini terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari alat pembayaran non-tunai dengan media kartu, seperti contohnya kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Hal ini lebih disebabkan meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksinya yang diikuti pula dengan meningkatnya nilai transaksi. Peningkatan aktivitas ATM antara lain disebabkan oleh makin luasnya jaringan pelayanan ATM, baik akibat penambahan mesin maupun sebagai akibat dari makin banyaknya bank yang menjadi anggota switching ATM. Sedangkan alat pembayaran non-tunai dengan media kertas masih terdiri dari cek, biliet giro, wesel bank, nota debit, nota kredit, dan beberapa warkat keliling lainnya. Teknologi ATM sendiri merupakan salah satu hasil dari upaya standarisasi Broadband Integrated Service Digital Network atau ISDN yang dilakukan oleh International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector. Pada pertengahan tahun 1980-an, teknologi ATM sendiri mengacu pada suatu teknik transmisi paket data berkecepatan tinggi dengan menggunakan mekanisme switching dan time division multiplexing yang diterapkan pada sel-sel berukuran tetap dan relatif kecil. Hal ini tentu saja berdampak dengan perkembangan teknologi ATM. Nah, selain membawa dampak positif, yaitu untuk memudahkan nasabah dalam pengambilan uang tunai tanpa harus ke bank, perkembangan teknologi ATM ini juga membawa dampak negatif. Adanya kemudahan ATM yang terdapat di berbagai tempat strategis mengundang pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya, seperti melakukan pembobolan terhadap ATM. Berbagai modus kasus pembobolan ATM pernah terungkap dan alat yang digunakan untuk mencuri disinyalir adalah yang bernama skimmer. Skimmer merupakan alat yang ditaruh di depan slot untuk dimasukkan kartu ATM. Hal ini akan merekam atau mengambil data pada kartu ATM. Selain mengambil data pada kartu ATM, para pencuri juga harus mengetahui PIN ATM
Dan cara yang digunakan yaitu dengan memasang kamera pengintai mini atau bisa dengan menambah papan keyboard palsu di atas keyboard asli. Setelah mendapatkan data ATM dan nomor PIN, maka pencuri juga membuat duplikat kartu ATM tersebut. Para penjahat ini tidak bodoh, mereka mensinkronisasi waktu kerja kamera dengan waktu kerja skimmer saat merekam data dari kartu ATM. Data-data itu beserta dengan nomor PIN lalu akan mereka pakai untuk mengcloning kartu ATM. Proses ini dilakukan menggunakan magnetic card writer. Dalam proses cloning, data curian akan disalin dan disimpan ke dalam sebuah kartu magnetik kosong. Proses ini pun berlangsung dengan mudah dan cepat. Untuk menggunakannya, proses kerja ATM pada umumnya sama dengan komputer melalui proses dan pengolahan data yang terdiri dari yang pertama, kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM, maka kartu akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada di dalam mesin. Fungsi dari magnetic card reader hanya sebagai pembaca dan penerima data. Selanjutnya, setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Karena fungsinya hanya sebagai penerima data, maka magnetic card reader tidak memiliki memori yang bisa menyimpan data nasabah. Lalu, saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, maka mesin akan meminta data PIN. PIN ini tidak terdapat di dalam kartu ATM, melainkan harus diinput oleh nasabah. Kemudian, setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan diacak dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak berikut isi data dari kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. Setelah data selesai diproses di sistem komputer bank, maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan dapatkan apa yang dimintanya di ATM. Ada 3 sistem pengoperasian ATM. Yang pertama, pengoperasian secara offline. Mesin ATM tersebut tidak dihubungkan dengan komputer sentral, tetapi mesin tersebut beroperasi sendiri. Yang kedua, pengoperasian secara online. Pengoperasian mesin ATM yang membutuhkan saluran komunikasi dan komputer sentral yang beroperasi secara 24 jam secara terus-menerus. Dan yang ketiga, pengoperasian ATM bersama. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sahabat, sampai jumpa lagi.